warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat dari kami. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Suwarini. Kalian boleh memanggil nama saya dengan Bu Rini. Adapun alamat saya yaitu di Desa Poncol. Pada kesempatan ini anak-anak, saya akan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, dan kebetulan tahun ini saya mengajar kelas 7 dan kelas 9. Nah, untuk itu anak-anak selama pembelajaran saya harapkan kita bisa saling bekerja sama, saling mengerti, saling membantu, sehingga dalam proses pembelajaran kita bisa dapat berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam perkenalan itu. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku semuanya. Sore hari ini bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa berbakti pada orang tua, hormat kepada bapak ibu guru, sayang menyayangi pada saudara dan adik-adiknya, serta senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita berjumpa lagi sore hari ini. Kita akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 2013 pada materi mengidentifikasi laporan hasil percobaan. Anak-anakku, untuk lebih jelasnya ikuti paparan berikut ini. Anak-anak, yang disebut atau pengertian dari teks laporan itu adalah sebuah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi teks laporan ini bersifat umum atau universal. Jadi teks laporan ini bersifat umum atau universal. Yang kedua, di sini ada teks deskripsi. Itu sebuah paragraf atau teks ya, ini maaf, ini bukan paragraf tapi teks ya, di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat atau peristiwa yang menjadi topik. Ini disampaikan kepada pembaca, sehingga karena kejelasannya maka seolah-olah pembaca itu langsung ya merasakan seperti apa yang diungkapkan oleh penulis. Berikutnya, teks eksplanasi. Ini sebuah teks yang berisi proses sebab ya, mengapa dan akibat bagaimana suatu kejadian, ilmu pengetahuan sosial, budaya, alam, serta kejadian yang lainnya itu bisa terjadi. Sama-sama mengungkapkan sesuatu. Kalau teks eksplanasi ini lebih pada proses sebab dan akibat dari sesuatu. Nah, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita itu baik bisa berupa kejadian sosial, kejadian budaya, kejadian alam, pasti ada proses saling keterkaitan dengan berhubungan antara kejadian tersebut, ada sebab dan ada akibatnya pula. Baik anak-anakku, sebelum kepada materi teks laporan tadi, memang kita perlu membandingkan atau mengetahui perbedaan antara teks laporan, kemudian teks deskripsi, dan teks eksplanasi, karena ketiganya ini memiliki kemiripan. Jadi perbedaannya, anak-anak, kalau teks laporan itu teks yang membicarakan atau menulis tentang sesuatu yang bersifat umum atau universal ya. Kalau laporan itu masih bersifat umum ya. Di sini kalau dicontohkan itu ada sepeda dalam buku kalian. Sedangkan teks deskripsi itu merupakan teks yang membicarakan atau menulis sesuatu ya, hal yang bersifat khusus, hal yang bersifat mendetail. Contoh sepedaku.
Kalau kita bicara sepeda masih umum ya sepeda itu, tapi kalau sudah sepedaku sudah mengkhusus kepada satu objek, yaitu sepedaku, sepeda yang saya miliki. Nah, sedangkan teks eksplanasi ini merupakan teks yang membicarakan tentang bagaimana dan mengapa fenomena alam atau fenomena yang terjadi itu terjadi. Sama-sama, ini ketiganya hampir sama ya, mengungkapkan sesuatu, tapi kalau teks eksplanasi ini lebih pada bagaimana atau mengapa fenomena alam atau fenomena itu terjadi. Nah, sekarang perbandingannya, kalau buku kalian anak-anak ya, silahkan dilihat di buku kalian ada 3 teks yang disampaikan. Di situ jelas tampak yang pertama itu deskripsi mengenai sepedaku tadi, kemudian teks yang kedua eksplanasi figure ya, atau gear atau gigi kaku yang menggerakkan dan seterusnya. Kemudian laporan sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3 yang masih bersifat universal atau umum. Nah, anak-anakku yang saya sayangi, kalau pertanyaannya perbedaan ketiga teks tersebut diidentifikasi sebagai teks apa, maka sudah terjawab yaitu teks deskripsi, teks yang dimulai dari sepedaku termasuk sepeda ontel, jeki dan seterusnya tadi. Kemudian yang kedua teks eksplanasi figure itu, yang ketiga adalah sebagai laporan. Nah, yang menjadi permasalahan ketika kalian sudah mengetahui jenis ketiga teks tersebut, kalian diminta untuk menentukan perbedaannya di mana berdasarkan struktur teks itu atau berdasarkan perbedaan yang diungkapkan di atas ini. Coba tunjukkan anak-anak dari ketiga teks itu bahwa teks laporan ini membicarakan sesuatu yang bersifat umum. Teks itu membicarakan atau menulis tentang sesuatu yang bersifat umum atau universal. Apa? Seperti apa teksnya, seperti apa strukturnya, coba kalian diskusikan dengan teman-temannya. Sedangkan kalau teks deskripsi itu merupakan teks yang membicarakan atau menulis sesuatu hal yang khusus, yang mendetail terhadap sesuatu objek tertentu. Kalau ini sepeda, ya. Terus kemudian yang kalau teks eksplanasi itu merupakan satu teks yang membicarakan bagaimana dan mengapa. Baik, kita lihat teks deskripsi. Berarti ini ada sesuatu yang sesuatu yang bersifat khusus, sesuatu yang diungkapkan secara mendetail. Berdasarkan pengertian tersebut, tunjukkan yang merupakan ciri dari teks deskripsi itu, yaitu mengungkapkan sesuatu yang detail itu yang mana. Nah, yang kedua, kalau teks eksplanasi itu yang intinya adalah mengungkapkan sesuatu bagaimana dan mengapa. Bagaimana dan mengapa. Coba tunjukkan kalimat itu, tunjukkan dengan teks itu. Nah, yang ketiga itu kalau laporan itu sebuah teks ya, sebuah laporan, sebuah teks hasil pengamatan atau yang berisi sesuatu yang masih bersifat umum. Makanya ini coba perhatikan, berdasarkan perbedaan tersebut tunjukkan bukti perbedaan yang ada. Kalau tadi disebutkan bersifat universal atau umum, terus kemudian bersifat khusus atau lebih mendetail, dan lebih pada bagaimana dan mengapa dan bagaimana, itu coba tunjukkan berdasarkan teks ini. Nah, anak-anak sebelum mengakhiri ini, coba perhatikan dulu ya, saya bukakan dulu. Nah, ini kegiatan tadi berdasarkan buku bahasa Indonesia kalian, kita perhatikan. Jadi pada pertemuan pertama mengidentifikasi informasi laporan percobaan ini, yang pertama adalah membandingkan ketiga teks 1, 2, 3, yaitu teks laporan, eksplanasi dan deskripsi ya, sudah saya sebutkan tadi. Adakah istilah lain di daerahmu menyebut bagian-bagian sepeda dan seterusnya? Ini adalah tugas kalian. Jadi setelah kita mengetahui perbedaan teks, pengertian perbedaan teks,
kemudian mengetahui jenis contoh-contoh tag ini, kemudian coba tentukan atau temukan ya. Kalau tag itu laporan eksplanasi dan deskripsi, kemudian perbedaannya berdasarkan pengertian tadi ini di mana gitu ya. Maksudnya di mana perbedaannya. Ini yang paling penting. Jadi saya tidak akan menunjukkan karena nanti ini adalah tugas anak-anakku untuk didiskusikan bersama-sama teman-temannya, kemudian membandingkan hasil pekerjaan tadi berdasarkan temuan, kemudian dikuatkan oleh Bapak Ibu. Hanya yang sudah saya sampaikan bahwa tag tersebut jenisnya sudah saya sampaikan, yaitu ada deskripsi, kemudian eksplanasi dan laporan. Baik anak-anakku yang saya sayangi, itu uraian singkat mengenai mengidentifikasi ya tag laporan tadi. Mudah-mudahan bisa memberikan satu gambaran mengenai pelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan yang pertama ini.